Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi pencemaran sampah plastik. Bertahun-tahun kita telah dimanjakan dengan kepraktisan dan murahnya harga plastik. Mulai dari membeli air mineral, secangkir kopi dan berbelanja di supermarket. Sampah plastik merupakan bahan kimia tak terbarukan yang sifatnya tidak mudah terurai, hingga membutuhkan waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Jika dilihat tingkat pencemaran sampah plastik, kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton setiap tahun. Bahkan diperkirakan jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Sayangnya, 22% hingga 43% plastik yang digunakan di seluruh dunia berakhir di tempat pembuangan sampah. Ruang dan biaya pembangunan TPS yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal lain terkuras untuk menumpuk sejumlah sampah plastik. Setelah dilansir dari Indonesia Go ID, Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun dan sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sementara itu, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun, atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Selain ekosistem laut yang rusak, sampah plastik juga berdampak pada beberapa hal ini. Pertama, merusak rantai makanan. Ketika organisme terganggu, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan untuk organisme lainnya. Yang kedua, membunuh hewan. Jutaan burung dan ikan, serta mamalia mati akibat sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Ketiga, mencemari tanah dan air. Ketika sampah plastik menggunung di tempat pembuangan sampah dan berinteraksi dengan air, maka akan terbentuk bahan kimia berbahaya yang bisa meresap ke bawah tanah. Keadaan ini akan menurunkan kualitas air, kemudian air tanah dan waduk menjadi rentan terhadap kebocoran racun dan aliran sampah plastik. Keempat, menyebabkan polusi udara. Pembakaran sampah plastik di udara terbuka menyebabkan udara tercemar karena pelepasan bahan kimia beracun ke udara. Udara yang tercemar ini mempengaruhi kesehatan manusia, begitu juga dengan hewan. Kelima, menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Penggunaan zat adiktif kimia selama proses produksi plastik dapat menyebabkan gangguan endokrin. Dan yang keenam, menguras biaya. Setiap tahun, jutaan dolar dihabiskan untuk mengatasi dampak sampah plastik. Puluhan hektar lahan dan biaya terkuras untuk membuat banyak tempat pembuangan sampah yang sebagian besar adalah sampah plastik. Kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik dengan membawa tempat makan dan minum serta sedotan berbahan stainless. Saat berbelanja, lebih baik membawa tas belanjaan sendiri dari rumah dengan bahan yang bisa dipakai berkali-kali. Pada saat membuang sampah, kita harus memilah sampah anorganik dengan sampah organik. Kita bisa mendaur ulang sampah plastik menjadi satu kerajinan tangan yang indah. Ada banyak tutorial yang bisa dilihat di YouTube dan hasilnya sangat bagus. Contohnya seperti ini. Untuk itu, marilah kita menjaga bumi kita dari pencemaran sampah plastik. Mulailah itu dari sekarang, karena perbuatan kecil dapat berdampak besar di kemudian hari.